Nuwun sedulur dimanapun panjenengan berada, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama saking Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur, dalam video ini saya ingin membahas tentang sumbu imajiner Yogyakarta. Apa saja sumbu imajiner Yogyakarta itu? Kita maknai dulu bahwa sumbu itu artinya garis lurus. Garis lurus, ditarik garis lurus. Sedangkan imajiner adalah imajinasi yang kita buat dan kita angankan. Nah, sumbu imajiner Yogyakarta ini terdiri dari 5, yaitu Pantai Parangkusumo yang berunsur air, kemudian Panggung Krapyak itu tanah, kemudian Keraton Yogyakarta itu tempat kita bertahta, kemudian Tugu Golong Gilik, lalu Merapi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, Samudra atau Parangkusumo itu gambaran dari ketika orang akan dilahirkan dari Tirta Kamandanu, dari unsur air, sehingga kita tercipta masuk ke tanah atau unsur bumi, jadilah manusia. Lalu ketika perjalanan manusia lahir sampai remaja, sampai dewasa, itu diharapkan seperti Panggung Krapyak. Panggung Krapyak itu dulunya tempat berburu para keluarga raja Keraton Yogyakarta. Maka dari itu diharapkan ketika usia dari remaja, dewasa itu silahkan berburu, mengembara, mencari ilmu, mencari harta untuk kecukupan kita nantinya sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia diciptakan ke bumi. Nah, setelah kita mengembara, setelah kita memiliki segala keilmuan, lalu kita gunakan untuk bertahta, yaitu Keraton Yogyakarta. Itu tempat kita bertahta. Seperti misalnya kita dapat jabatan, itu adalah tahta diri kita. Seperti kita mempunyai keluarga, di rumah itu kita bertahta di keraton kita sendiri. Nah, setelah perjalanan kita bertahta, itu juga akan semakin tua maksud saya. Nah, ketika usia kita semakin senja, kita harus mempunyai tugu golong gilik. Golong gilik itu kemantapan. Nah, ini sebetulnya tugu dulu itu bentuknya tidak seperti itu, tapi tugunya bulat, atasnya ada kayak seperti bola. Nah, itu simbol kemantapan masyarakat Yogyakarta untuk menyerang Belanda atau penjajah pada saat itu. Maka Belanda pada saat itu mengkhawatirkan dengan adanya tugu simbolik ini, masyarakat Jogja akan semakin kuat bersatunya. Maka dibuatlah tugu yang seperti sekarang ini, dirubah bentuknya. Tapi untuk masyarakat Jogja sendiri tidak merubah makna bahwa tugu itu memang simbolnya satu kekuatan. Jadi kalau sudah mulai usia senja 45 tahun ke atas, diharapkan untuk bisa memantapkan diri seperti tugu untuk berhubungan dengan Sang Pencipta atau Tuhan atau Allah. Nah, inilah makna tugu yang sebenarnya untuk masyarakat Yogyakarta. Kemudian perjalanan pun akan terus semakin senja untuk kita kembali ke asal dari kita, yaitu Gunung Merapi.
Kenapa Gunung Merapi? Gunung Merapi itu adalah tempat yang tinggi dan orang-orang dulu dipercaya bahwa tempat itu semakin tinggi itu semakin dekat dengan kadewatan, semakin dekat dengan alam semesta, semakin dekat dengan Sang Pencipta. Maka diharapkan setiap orang yang mulai usianya senja semakin dekatlah kepada Allah, kepada Sang Pencipta, sampai di usia kita nanti habis. Nah, ini bisa dinamakan sangkan paraning dumadi. Ada juga yang mengistilahkan seperti itu. Proses sangkan paraning dumadi manusia. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa samudra itu adalah unsur air, lalu kemudian panggung kerapiak itu adalah unsur tanah, tugu itu unsur angin. Jadi hanya simbolik itu, tapi simbol itu bisa memberikan spirit atau semangat yang luar biasa. Jadi tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan, itu seperti angin. Kemudian Merapi itu unsur api. Nah, mereka semua ada di dalam pancer, adalah Keraton Jogja. Jadi Keraton Jogja ini merupakan pancernya dari 4 unsur tadi, sama seperti manusia. Manusia itu punya 4 unsur tadi dan disimpan ke dalam sukma atau batin, itu tempat kita bertahta. Jadi alangkah salah kalau kita hanya mengandalkan pikiran, tapi pikiran harus dikelola oleh batin atau tahta kita sebagai raja dalam kerajaan kita. Nah, ada 3 makna seperti itu untuk sumbu imajiner Yogyakarta. Dan mari kita dukung pemerintah Yogyakarta agar sumbu imajiner ini menjadi warisan budaya Indonesia umumnya dan kota Yogyakarta khususnya, karena baru didaftarkan di UNESCO. Semoga nanti bisa terlaksana dan disetujui oleh UNESCO bahwa mari kita dukung sumbu imajiner Keraton Yogyakarta menjadi warisan budaya dunia, bukan hanya Yogyakarta dan Indonesia. Nah, demikian sedulur. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen, karena dukungan penjenengan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.